Pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan. Untuk daftar hadir, Ibu akan mengirimkan link ke Kustos dan nanti Kustos akan mengirimkannya di grup kelas ya. Ya. Oke. Ya, sebelum pembelajaran kita di hari ini akan dimulai, ibu sendiri akan memandu kalian untuk berdoa untuk membuka pembelajaran kita di hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa, karena atas berkat-Mu sehingga kami semua sudah boleh dipertemukan di tempat ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Bapa, pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pembelajaran mengajar. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami suruh berdoa kepadamu. Amin. Ya, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu indahnya mengampuni, dengan bahan Alkitab Matius 6 ayat 14 sampai 15. Sebelum Ibu lanjut ke materi kita, Ibu akan bertanya kepada salah satu siswa, apa itu mengampuni? Mengampuni kesalahan orang lain. Ya, berarti mengampuni itu berarti memaafkan kesalahan Orang lain. Di sini arti kata mengampuni yaitu mengampuni berarti kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Jadi di sini mengampuni yaitu kita memaafkan kesalahan yang orang lain itu sudah lakukan, perbuat ke kita itu, jadi kita mengampuninya dengan memaafkan. Kemudian mengampuni merupakan tindakan membebaskan diri dari beban kebencian dan menggantikannya dengan sukacita. Kemudian di sini mengapa kita harus mengampuni? Di sini ada 3 ayat Alkitab di mana di dalamnya itu tercangkum mengenai mengampuni, yaitu dalam Kolose 3 ayat 13, Matius 6 ayat 14 sampai 15 dan Matius 18 ayat 22. Dan di dalam ayat Alkitab itu juga ada, Ibu ambil salah satu contoh yaitu kisah Yusuf, di mana di situ Yusuf dan saudara-saudaranya, pasti adik-adik semua sudah tahu cerita Yusuf itu, Kang. Ya. Ya, di mana cerita Yusuf itu dia mengampuni kesalahan-kesalahan yang sudah saudara-saudaranya perbuat kepada Yusuf. Itu Ibu mengambil salah satu contoh. Kemudian sebelum kita lanjut pada materi ini, Ibu akan memperlihatkan sebuah video ilustrasi dengan dalamnya itu ada arti mengampuni. Kalau dia datang jangan disuruh masuk, Bu. Jengkel aku. Ada masalah apa sama buku? Coba ceritakan sama ibu. Aku nggak mau lagi, Bu. Aku. Yang pertama dan yang kedua aku maafkan, tapi yang ketiga ini aku nggak mau, Bu. Maafkan dia. Kesabaran aku sudah habis. Sayang, anak Kristen dan mengampuni tidak ada batasnya. Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 18 ayat 22 mengajarkan kepada kita bahwa mengampuni orang yang bersalah kepada kita
Apa itu? Maksudnya itu kita sebagai orang Kristen diajarkan berdoa. Tidak hanya dibatasi jumlah itu, artinya mengampuni itu tidak terbatas. Tuhan Yesus saja mengampuni manusia tidak terbatasnya, padahal dosa kita ini banyak dan kita sering mengampuni. Minta maaf ya sama Budi supaya kalian bisa berteman dan bersama lagi. Kan damai itu indah saya. Terima kasih aku. Tiara, itu ibu dia. Mau minta maaf dan pengen main sama-sama lagi. Dadah Bu, Budi pergi dulu ya. Oke deh. Oke. Jadi inti dari video tadi itu dimana pertengkaran terjadi antara Billy dengan Budi. Budi, dimana mereka berdua itu bertengkar sampai Billy sudah tidak mau berteman lagi. Dan kemudian ibunya Billy di sini menegur Billy dan menasihati Billy supaya bisa memaafkan kesalahan yang Budi perbuat ke Billy. Kemudian Billy menyadari dan Billy memaafkan kesalahan Budi tersebut. Kita lanjut pada materi. Kemudian materi selanjutnya itu apa alasan-alasan kita harus mengampuni. Di sini ada dua, yaitu dimana karena kita telah lebih dahulu diampuni Allah. Ini maksudnya bagaimana? Jadi ini maksudnya di mana Allah mengampuni kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi pasti adik-adik sudah tahu cerita Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus semua dosa umat Manusia. di mana Tuhan Yesus itu rela berkorban demi kita manusia. Yang kedua yaitu kewajiban orang percaya, di mana orang yang telah diampuni Allah sewajibnya juga mengampuni orang yang bersalah kepada dirinya. Kemudian, bagaimana sih cara mengampuni? Di sini cara mengampuni yaitu yang pertama dengan berdoa, di mana memohon pertolongan Roh Kudus agar memampukan kita. Di mana kalau kita betul-betul untuk memaafkan, jadi kita berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan supaya kita bisa memaafkan mereka itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian sama seperti ini, yaitu yang kedua dengan tulus ikhlas, dimana seperti Allah yang telah dengan tulus ikhlas mengampuni kita melalui pengorbanan anaknya yaitu Yesus Kristus. Jadi kita itu harus mengampuni itu jangan cuma setengah-setengah, tapi kita mengampuni itu harus dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati kita mengampuni kesalahan yang teman kita perbuat. Misalnya Dorcas dengan sungguh-sungguh harus mengampuni kesalahan yang sudah diperbuat ke Dorcas. Jadi Dorcas itu dengan sungguh-sungguh mengampuni dia, jangan cuma setengah-setengah. Kemudian dampak ketika kita mengampuni, yang pertama itu kita diampuni oleh Allah. Yang kedua itu ada kelegaan dalam hidup, dimana ketika kita sudah memaafkan seseorang, kita memiliki kelegaan dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga itu terjalin hubungan yang indah dengan semua orang. Jadi ketika kita sudah memaafkan seseorang, hubungan kita yang dulunya itu tidak baik, ketika kita memaafkan seseorang, hidup kita menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, hidup menjadi lebih indah. Kemudian berapa kalikah kita harus mengampuni? Di sini dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22 menjelaskan di mana kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Jawab Yesus kepadanya, "Bukan,
Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Hah? 70 kali 7? Kalau 70 kali 7 itu 490. Hah? Berarti Tuhan Yesus memaafkan kita sebanyak 490 kali. Nah, bukan begitu anak-anak. Jadi begini. Arti kata 7 dan 70 itu di mana angka 7 dan 70 dalam Alkitab sering digunakan sebagai sebuah lambang untuk sesuatu yang sempurna, lengkap, atau penuh. Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa dalam kekristenan mengampuni itu tidak terbatas pada jumlah hitungannya. Dan juga di sini dalam Matius 18 ayat 22, di sini jawab Yesus 7 kali bukan, 70 kali bukan, tetapi selalu memaafkan tanpa menghitung-hitungnya. Jadi Ibu dapat simpulkan di sini artinya yaitu kita memaafkan seorang itu tidak ada batasannya, tidak ada hitungannya. Sama seperti Tuhan Yesus yang selalu memaafkan kita itu tanpa batasnya. Bukan misal contohnya seperti ini. Dorcas sok kasih maaf padai so berapa puluh kali. Mar dai tetap ulang-ulang kesalahan tersebut. Jadi bukan begitu. Jadi Dorcas itu harus tetap memaafkan kesalahan dengan tulus dan penuh hati. Nah, di sini di gambar ini sudah sangat jelas dikatakan bahwa itu artinya di dalam kekristenan mengampuni itu tidak ada batasannya. Ya, kesimpulan dari materi kita pada pertemuan hari ini yaitu di mana yang pertama, mengampuni adalah tindakan kita melepaskan beban kebencian yang ada pada diri kita dengan memaafkan seseorang. Ketika kita sudah memaafkan seseorang, pastinya kita merasa lega karena sudah tidak ada beban dalam hidup kita. Kemudian yang kedua yaitu orang Kristen wajib mengampuni karena itu merupakan bentuk kita meresponi pengampunan Allah yang dinyatakannya melalui Yesus Kristus. Jadi kita sebagai orang Kristen itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen untuk mengampuni sesama karena itu dimana sudah meresponi pengampunan Allah yang dinyatakannya melalui Yesus Kristus. Yang ketiga itu jadi mengampuni itu adalah tindakan yang menyenangkan Allah, menyenangkan sesama, dan menguntungkan diri sendiri. Jadi ketika kita mengampuni itu berarti kita itu sudah membuat hati Tuhan senang, kemudian sesama, dan kemudian diri kita sendiri. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Apa ada pertanyaan dari siswa-siswa sekalian mengenai materi kita hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada, berarti sudah jelas. Untuk tugas, Ibu memberi tugas kepada siswa untuk mencari di ketiga ayat tadi ini. Di ketiga ayat tadi ini, di mana di situ 3 ayat ini Ibu meminta kepada siswa untuk mencari di dalamnya itu ada arti kata mengampuni. Kemudian siswa-siswa sekalian mencari 6 tokoh-tokoh Alkitab yang sifat-sifatnya itu mengampuni. Jadi siswa harus mencari salah satu tokoh Alkitab yang mencerminkan sikap mengampuni. Baiklah, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita akan mengakhiri pertemuan kita di hari ini. Dan jangan lupa tugasnya itu akan Ibu periksa di minggu depan. Ya. Jadi Ibu memohon kepada siswa-siswa sekalian untuk membuatnya ya. Ya. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita di hari ini, Ibu meminta salah satu siswa untuk menutup dengan doa. Ibu minta siswa Dorcas Betara boleh berdoa? Ya, boleh, Bu. Oke, silakan.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati pembelajaran kami hari ini. Kiranya apa yang sudah kami dapat bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu mengucapkan